Halo teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film The Chaser 2008. Film ini berkisah tentang kasus hilangnya para wanita penghibur, di mana hal itu mengarah pada salah satu pelanggan yang ternyata adalah psikopat. Langsung saja kita mulai ceritanya. Film dibuka dengan penampakan kota Seoul, Korea Selatan, di mana wanita penghibur bernama Ji-young bertemu pelanggannya bernama Yong-min. Lalu keduanya pun berkendara menuju rumah Yong-min. Setibanya di dekat rumah Yong-min, Ji-young parkir di pinggir jalan supaya dapat keluar dengan cepat. Dan beberapa waktu kemudian, terlihat mobil Ji-young masih berada di tempat tersebut. Petugas patroli memeriksa mobil Ji-young, di mana terlihat bosnya Ji-young bernama Jung-ho telah berada di tempat itu, yang menduga kalau Ji-young melarikan diri dari pekerjaannya. Scene menampilkan pria bernama Ojot sedang mendebar stiker layanan Open Bobo. Lalu setibanya di kantor, terlihat Jung-ho ditelepon penagih utang, dan terungkap dua pekerja wanitanya telah menghilang. Setelah usai menelpon, Jung-ho memarahi Ojot karena menyalakan TV saat dia sedang menelpon. Lalu Jung-ho menerima pesanan dari pelanggan, dan terlihat pekerjanya mendatangi pelanggan tersebut. Sung-hye tak ingin melayani pria itu setelah menyadari aksinya akan direkam. Lalu dia pun pergi dari tempat itu, diikuti Jung-ho yang mendatangi tempat tersebut. Terlihat pria itu dicegah pekerja hotel yang usai menyerang Sung-hye. Lalu Jung-ho menariknya ke dalam kamar dan bersiap untuk menghajar pria itu. Setelah menyelesaikan urusannya, Jung-ho bertemu dengan Sung-hye di luar hotel yang menyatakan berhenti dari pekerjaannya. Sung-hye menanyakan apakah Jung-ho sudah menemukan pekerja wanitanya, dan terungkap Jung-ho kesusahan karena tak ingin polisi terlibat yang menduga kalau pekerjanya dijual atau melarikan diri dengan pelanggan. Ojot memberitahukan bahwa ada pelanggan yang memerlukan wanita, di mana tersisa satu pekerja bernama Mi-jin, namun sedang sakit. Lalu terlihat Mi-jin sedang dirawat anak gadisnya bernama Yoon-ji. Setelah meminum obat, Mi-jin menerima telepon dari Jung-ho yang menanyakan kondisinya dan menyindir Mi-jin yang mungkin saja mencari alasan untuk menghindar dari pekerjaan. Jung-ho memaksa Mi-jin kembali bekerja, jika tidak, Mi-jin diancam supaya membayar hutangnya. Lalu Mi-jin pun izin ke anaknya akan segera kembali, di mana terlihat dia sedang menunggu pelanggan tersebut. Sementara Mi-jin menunggu kemunculan pria itu, Jung-ho menyadari bahwa pelanggan yang didatangi Mi-jin adalah pelanggan yang dijumpai Ji-young sebelum menghilang. Jung-ho mengira kalau pekerjanya dijual, dan dia pun menelpon Mi-jin supaya mengirimkan alamat rumah pria itu sebelum bersiap pergi menyusul Mi-jin di daerah bernama distrik Mangwon. Mi-jin berkendara menuju rumah Yong-min yang diarahkan parkir di pinggir jalan. Sementara itu, Jung-ho menelpon mantan rekannya bernama detektif Gil-woo yang membahas mengenai penyebab hilangnya pekerja wanitanya. Gil-woo belum bisa membantu Jung-ho karena sedang sibuk menjaga wali kota yang terlihat dilempari kotoran. Lalu keduanya pun tiba di rumah Yong-min, di mana Mi-jin melihat alamat rumah tersebut. Yong-min sempat kesusahan membuka kunci rumahnya sendiri, dan terlihat rumahnya megah serta memiliki halaman depan yang luas. Lalu Mi-jin dipersilakan masuk. Mi-jin pun masuk ke dalam rumah, diikuti Jung-ho yang tiba di lokasi mobil Mi-jin terparkir. Dan setibanya di dalam, Mi-jin meminta izin ingin ke kamar mandi.
Dia berencana mengirim alamat rumah pria itu pada Jungho, namun terlihat pesannya tidak terkirim karena sinyal tak terjangkau. Lalu saat membuka jendela, Mi-jin melihat jendela rumah itu telah ditutupi batu bata. Ketakutan Mi-jin semakin besar setelah menemukan kulit kepala wanita, dan dia pun beralasan ingin mengambil pengaman yang tertinggal di mobil, namun tak bisa keluar saat menyadari pintu rumah sudah digembok. Menyadari Mi-jin belum juga kembali, Jungho menelpon nomornya tetapi tidak aktif, di mana terlihat Mi-jin telah terikat di kamar mandi yang akan dieksekusi oleh pria tersebut. Yongmin memberitahukan bahwa dia telah mengeksekusi temannya Mi-jin dengan sangat puas. Lalu dia pun bertanya pada Mi-jin, apakah Mi-jin takut dieksekusi? Mi-jin memohon agar tidak dibunuh dan menyatakan mempunyai anak yang harus dihidupi. Namun Yongmin tidak peduli, dan ketika akan mengeksekusi Mi-jin, serangannya meleset. Jungho menyadari kalau nomor pria itu juga tidak aktif, lalu dia pun mencari keberadaan rumah pria itu. Sementara di kamar mandi, Yongmin akhirnya menyerang Mi-jin sebelum keluar mendatangi tamu. Terungkap pemilik rumah itu bernama Tuan Park, di mana kedua sahabatnya menanyakan kabar Park yang jarang datang ke gereja. Dan setelah menyadari hal itu, Yongmin berbohong dengan memberitahukan kalau Tuan Park sedang tidur. Sementara Jungho masih mencari rumah pria itu, terlihat Yongmin langsung menyerang kedua sahabatnya Tuan Park. Lalu saat akan memarkirkan mobil pasangan itu, Yongmin bertabrakan dengan mobil Jungho. Jungho keluar menghampiri mobil Yongmin dan menyatakan akan mengganti seluruh kerusakan. Namun Yongmin menolak hal tersebut. Melihat darah di baju pria itu, Jungho langsung menyadari kalau pria itu adalah pelanggan yang dijumpai Mi-jin, di mana nomor teleponnya tersambung dengan nomor telepon yang ditelepon Jungho. Ketika Jungho akan menangkap pria itu, Yongmin langsung kabur berlari menjauhi Jungho, dan pria itu membuang ponselnya saat dalam pelarian. Dia tetap mengejar Yongmin sampai tertangkap, lalu saat berhasil menangkapnya, Jungho menyerang Yongmin hingga babak belur. Jungho masih mengira pekerja wanitanya dijual sebelum memeriksa kartu identitas Yongmin yang ternyata bukan warga kota Seoul, melainkan dari kota bernama Anyang City. Ketika kembali ke lokasi mobil, terlihat kemacetan terjadi di tempat itu. Lalu saat akan pergi, petugas patroli bertanya apakah Jungho seorang polisi, dan Jungho mengakui kalau dia adalah seorang polisi. Terungkap Jungho adalah mantan polisi yang bertugas sebagai detektif 2 tahun yang lalu, dan setibanya di kantor polisi, Jungho masih bersikeras kalau pria itu telah menjual pekerja wanitanya. Yongmin dengan tenang menyatakan bahwa dia tidak pernah menjual wanita. Sementara itu, Gilwo berhasil menangkap pelaku pelempar kotoran di wajah wali kota, diikuti petugas yang menanyakan kepemilikan mobil Yongmin. Dia mengatakan mempunyai ingatan yang lemah, namun tahu kalau mobil itu adalah milik temannya. Lalu petugas itu curiga saat Yongmin ketahuan berbohong tidak memiliki ponsel. Yongmin berceletuk dengan mengatakan telah membunuh para wanita itu, di mana dia kembali mempertegas celetukannya, diikuti Gilwo yang menerima telepon dari Jungho. Terungkap Jungho dan Gilwo pernah menangani kasus pembunuhan yang juga terjadi di distrik Mangwon, dan kasus itu memakan korban 9 orang wanita, namun sampai sekarang pelakunya belum tertangkap.
Polisi setempat akan menginterogasi Yongmin lebih lanjut, sementara Jungho akan dibawa ke kantor polisi. Gilwo tiba di tempat tersebut yang menyatakan bahwa pria itu adalah kewenangannya. 아니요. 저 친구 때문에 왔어요. Terjadi pertengkaran saat Kapten tiba di tempat itu, di mana dia ditelepon Gilwo untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan 9 wanita yang pernah terjadi di distrik Mangwon. 이런 개념 없는 인간들을 봤나 집. Kapten memerintahkan para detektif membawa Yongmin ke kantornya dan mencari tahu pelaku yang memukul Yongmin. Lalu Yongmin pun memberitahukan bahwa dia dihajar oleh Jungho. 저 사람이. Sebelum Gilwo membawa Yongmin ke kantor, dia mengarahkan Jungho supaya menyusul ke kantor, di mana Jungho memeriksa mobil itu dan menemukan kunci rumah Yongmin. Terlihat Mijin terbaring bersama jasad pasangan itu, sementara di mobil, Yongmin mengakui pembunuhan yang dilakukannya, namun membohongi Gilwo dengan memberitahukan kalau wanita yang dicari Jungho mungkin saja berada di kota Anyang. 걔가 지금 어디 있는데? 안양요? Jungho tak mempercayai informasi yang diberikan Gilwo dan mengklaim bahwa Yongmin sebenarnya tinggal di distrik Mangwon. Lalu dia pun memiliki ide untuk mencari tahu sendiri keberadaan rumah Yongmin. Jungho menunjukkan foto kartu identitas Yongmin, namun warga itu tidak mengenalinya. Lalu Ojot mendatangi Jungho yang diperintahkan untuk mencari tahu rumah Yongmin, hanya bermodalkan kunci rumah tersebut. 주소지까지 사람 살만한데 다 뒤져봐. 이걸로. Ojot dengan berat hati mencari rumah itu demi keselamatan Mijin. Lalu Jungho pun mendatangi kantor Gilwo, di mana Yongmin akan dibebaskan jika tidak ada bukti yang menguatkan tuduhan Jungho. 풀어줘야지. Kemudian Yongmin diinterogasi Gilwo yang menyatakan bahwa dia membunbun para wanita itu seperti halnya babi yang disembeli. 거기를 살렸다요. 좋은 애를. Yongmin dengan lantang memberitahukan kekejaman yang dilakukannya, namun menutupi lokasi kuburan para korban dan terungkap korbannya berjumlah 12 orang. 12이에요. 12. 이 새끼가 지금 장난하나? Jungho diinterogasi mengenai motivasinya memukuli pria itu, di mana dia bisa terjerat hukum. Lalu Gilwo pun mengizinkan Jungho mendatangi rumah Mijin. 저 친구나 좀 갔다 와. Mereka akan mengambil sampel rambut Mijin untuk membuktikan tuduhan Jungho, dan ketika berkendara menuju rumah Mijin, para wartawan telah mengetahui kasus pembunuhan distrik Mangwon kembali dibuka. Mengira tidak ada siapapun di rumah Mijin, Jungho memaksa masuk ke rumah itu, di mana Jungho terkejut saat menyadari ada anak kecil di rumah tersebut. 너 누구야 임마? Jungho sebelumnya tidak mengetahui Mijin mempunyai seorang anak perempuan, dan setelah mendapatkan sampel rambut Mijin, Jungho tidak tega meninggalkan anak itu sendiri. Dia pun mengajak Yunji makan malam yang memberitahukan kalau ibunya sedang bekerja. Namun Yunji tidak percaya begitu saja, lalu keduanya berkendara menuju kota Anyang. Yunji mengetahui Jungho adalah orang yang menyuruh ibunya bekerja. Sementara di kantor polisi, Kapten menerima informasi bahwa pria itu kesusahan mengingat alamat rumahnya. Namun mereka berencana untuk mencari rumahnya besok pagi. 오전부터 탐문 시작하면 금방 찾아낼 수 있을 것 같습니다. Kapten mengultimatum anggotanya, jika kasus ini kembali gagal, karir mereka akan tamat. Diikuti Jungho yang mendatangi rumah kakaknya Yongmin, dan terungkap mereka mengira Yongmin masih di penjara. 감옥에 있었지. Jungho tidak jadi menggugat kerugian yang dialaminya setelah melihat anak dari pasangan itu adalah korban dari kejahatan yang dilakukan Yongmin. 얼굴도 몇 번 안 마주쳤어요. Kemudian Yunji bertanya kapan bertemu dengan ibunya. Sementara di kantor polisi, Yongmin berusaha menggoda detektif Yunsil. 맞을래? 아니요. Dia merendahkannya dengan mengatakan Yunsil bau amis, diikuti petugas lain yang menerima informasi bahwa sebelumnya Yongmin telah ditangkap atas kasus itu, namun jaksa membebaskannya karena kurang bukti. 그러다 증거 불충분은 풀려났대요.
Kapten menginterogasi Yongmin agar mengakui semua perbuatannya, namun Yongmin kembali berpura-pura bodoh. Lalu Gilwo menerima kabar dari hakim bahwa mereka tidak memiliki cukup bukti untuk menjerat Yongmin. 둘 다 증거 불충분이었답니다. 가라 그래. Mereka pun diperintahkan mencari bukti, yaitu mencari keberadaan jasad yang dikubur Yongmin. Sementara itu, terlihat Mi-jin yang ternyata masih hidup. Jung-ho mendatangi panti pijat, di mana pemiliknya diarahkan untuk mencari tahu nomor telepon Yongmin. Dan setelah berhasil mendapatkannya, terlihat nomor telepon Yongmin pernah memesan jasa pijat, namun wanita itu sudah tidak bekerja. 얘 지금 어디 있어? 없어요. Kemudian keduanya beristirahat, lalu Jung-ho menanyakan keberadaan ayahnya Eun-ji yang ternyata sedang bekerja di Brazil. Sementara di dalam hutan, terlihat para detektif mencari kuburan korban. Jung-ho mencari jejak nomor telepon Yongmin di panti pijat lain, di mana wanita bernama Hee-jong pernah dihubungi Yongmin, yang menyatakan bahwa Yongmin adalah pria yang toksik, dan terungkap botolnya tidak mau mengeras. Sejak kejadian itu, Hee-jong selalu menerima teror dari Yongmin, dan dia juga diancam akan dibunuh. Lalu Jung-ho menyadari kalau Eun-ji mendengar semua percakapan tersebut. Dalam perjalanan, Eun-ji terus menangisi nasib ibunya, diikuti Mi-jin yang kembali sadarkan diri. Sementara itu, Ojot akhirnya menemukan rumah yang cocok dengan kuncinya. Jung-ho langsung mendatangi tempat itu, dan ketika memeriksanya, Jung-ho menyadari kalau itu bukan rumah Yongmin karena sinyal masih terjangkau. 형님, 아니에요? Ojot diperintahkan untuk kembali mencari rumah Yongmin. Lalu saat akan kembali ke mobil, pemilik rumah itu kabur menjauhi mereka, dan keduanya pun mengejar pria tersebut. Pria itu berhasil dilumpuhkan saat sedang menyerang Ojot. Sementara di kantor polisi, Gilwo kesal karena Yongmin menertawakan Yoon-sil, diikuti Ojot yang beristirahat di mobil. Jung-ho menghajar pria itu agar memberitahukan informasi mengenai Yongmin. Lalu terlihat Eun-ji mengikuti wanita penghibur yang sedang mendatangi rumah pelanggan. Pria itu adalah temannya Yongmin saat di penjara, dan terungkap Yongmin ahli dalam melukis. Sementara di kantor polisi, Yongmin diinterogasi secara mendalam, di mana dia tertawa saat ditanya hubungan asmaranya dengan wanita. 왜요? 쑥스러워서 그래? Sang interrogator mengetahui bahwa Yongmin tidak bisa bercinta karena impoten, sehingga Yongmin melampiaskan nafsunya dengan menyerang wanita tersebut. 그래서 여자들 정으로 죽인 거지? Yongmin tidak nyaman dengan pernyataan pria itu, di mana sang interrogator memberitahukan bahwa orang seperti Yongmin banyak di dunia ini, yang pada akhirnya Yongmin tidak kuasa menahan emosinya. Jung-ho mengamati setiap detil lukisan Yongmin yang mungkin saja akan berguna sebagai petunjuk. Lalu setibanya di mobil, dia menyadari Eun-ji telah menghilang. Dia menemukan Eun-ji terbaring sekarat akibat diserang pria itu, dan Jung-ho pun membawa Eun-ji ke rumah sakit sebelum kembali berkendara menuju kantor polisi. Kapten memerintahkan para anggotanya agar mencari bukti kuburan korban Yongmin. Sementara itu, terdengar Jung-ho sedang menghajar Yongmin supaya memberitahukan rumahnya, di mana para anggota membiarkan hal tersebut. Yongmin akhirnya memberitahukan alamat rumahnya, lalu para petugas mendatangi alamat itu, yang ternyata Yongmin masih membohongi mereka. 뭐가 있어요? 봐봐 이게. Yongmin sempat tinggal di tempat tersebut yang dulunya pernah bekerja dengan pemilik tempat itu. Lalu Jung-ho mengatakan bahwa lokasi kuburan pasti berada dekat dengan lokasi mobil Mi-jin dan menduga kalau Yongmin masih berbohong.
Gilwo muak dengan Jung-ho yang hanya mementingkan bisnisnya. Sementara di kantor polisi, Yong-min akan dibawa ke lokasi pencarian kubur. Namun jaksa tidak terima dengan perlakuan polisi menyiksa Yong-min. 당신들 미쳤어? Jaksa itu menuntut agar Yong-min dibebaskan. Jika tidak, kebobrokan institusi itu akan dibongkar ke publik. Lalu terlihat para petugas akan menangkap Jung-ho. Mereka menangkap Jung-ho atas perintah kapten. Namun Jung-ho tidak terima dengan hal tersebut, yang akhirnya mereka pun menangkap Jung-ho. Mi-jin berusaha memutuskan tali yang mengikat tangannya, diikuti Jung-ho yang akan dibawa ke kantor polisi. Namun dia berhasil menghentikan mobil tersebut. Terungkap Yong-min sudah dibebaskan, dan Jung-ho pun pergi menyusulnya, di mana terlihat Yong-min membakar rokoknya sebelum berjalan pergi meninggalkan tempat itu. Detektif Yoon-sil mengikuti Yeon-min dari belakang, diikuti Mi-ji yang berhasil melepaskan ikatannya, sementara Jung-ho masih berlari menuju distrik Mangwon. Mi-jin berhasil keluar dari rumah itu, di mana dia melihat jasad korban yang dikubur di halaman depan rumah. Lalu setibanya di jalan, Mi-jin masuk ke toko meminta bantuan. 아무도 없어요? 네. Dia pun meminjam telepon pemilik toko, namun Jung-ho tidak menyadari telepon dari Mi-jin. Diikuti Yong-min yang mendapati rokoknya sudah habis. Yong-min masuk ke toko itu membeli rokok, di mana sang pemilik toko memberitahukan kejadian yang dialami Mi-jin, serta memberitahukan keberadaan Mi-jin. 그 아가씨가 여기 있다니까. Menyadari hal tersebut, Yong-min meminta palu untuk dijadikan senjata, dan wanita itu mengira kalau Yong-min akan menjaganya dari sang pembunuh. 그래, 거기 그렇게 서 있다가 Sementara Yoon-sil masih menunggu kemunculan Yong-min, Jung-ho tiba di lokasi mobilnya Mi-jin, diikuti Yong-min yang usai membunuh wanita pemilik toko. Dia membangunkan Mi-jin yang terlihat sangat ketakutan dengan keberadaan Yong-min. Lalu Yong-min pun menyerang Mi-jin hingga tewas. Kemudian Jung-ho melihat kemunculan mobil polisi, di mana toko itu telah dipenuhi para petugas, dan Gilwo tidak mengizinkan Jung-ho masuk ke dalam toko. Jung-ho menyadari kalau jasad Mi-jin berada di dalam. Lalu beberapa saat kemudian, dia menjenguk Yoon-ji yang masih dirawat dan menyuruh Ojot untuk menjaga anak gadis tersebut. 잘 봐. Terlihat Yong-min memandangi kepala Mi-jin yang berada di dalam akuarium. Lalu Jung-ho masuk ke toko itu sambil mendengarkan pesan suara dari Mi-jin. Mi-jin juga ingin berhenti dari pekerjaannya, di mana hal itu membuat Jung-ho semakin terpukul. Lalu beberapa saat kemudian, dia teralihkan dengan gedung gereja. Terlihat Yong-min sedang mengubur jasad pasangan itu, diikuti Jung-ho yang tiba di depan gereja dan menunjukkan foto kartu identitas Yong-min pada pastor. 이 사람 아시죠? Yong-min bersiap mencari mangsa berikutnya. Sementara itu, Jung-ho diarahkan pastor agar bertanya pada Tuan Park mengenai asal-usul Yong-min, yang akhirnya dia tiba di depan rumah tersebut. Jung-ho masuk diam-diam dengan mencoba kunci rumah Yong-min, dan setibanya di dalam, dia bertemu dengan Yong-min yang bersiap pergi. 어디 가냐? Keduanya pun bertarung, di mana Jung-ho menyerang Yong-min hingga terkapar, lalu teralihkan dengan kepala Mi-jin yang berada di dalam akuarium. Yong-min kembali bertarung dengan Jung-ho hingga keduanya sekarat, dan ketika Jung-ho akan menewaskan Yong-min, para detektif tiba di tempat itu. Mereka mencegah tindakan Jung-ho yang akan menewaskan Yong-min. Lalu beberapa saat kemudian, terlihat para petugas mengamankan jasad-jasad korban yang terkubur di halaman rumah tersebut.
Jung-ho tiba di rumah sakit dan duduk di samping Yoon-ji yang masih dirawat. Lalu Jung-ho bersandar di dinding melepaskan lelahnya sambil memegangi tangan Yoon-ji.